Silakan Sada dimulai. Ini juga Silakan Ustazah dimulai. sudah keluar terus. Ustazah, silakan dimulai. Nah, dimulai lagi ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebelum kita mulai melanjutkan pembahasan pada pertemuan kemarin, Ana akan melontarkan beberapa pertanyaan terkait materi yang telah kita bahas pada yang pertama untuk Ustazah Syarima. Ustazah, hadir? Ustazah Syarima. Nah, Ustazah, Terdengar suara Ana? perkenalan. Alhamdulillah terdengar, Ustazah. Tidak perlu on cam ya, Ustazah ya. On, Ustazah? Ustazah, Nah, sekarang Ana ingin melontarkan beberapa pertanyaan terkait materi yang kemarin kita bahas. Untuk Ustazah Syarima, apa arti dari tajwid secara bahasa? Ustazah Syarima? tajwid menurut bahasa adalah membaguskan bacaan Al-Quran. Naam, barakallahu fiik. Amin, wa fikum barakallah. Untuk Ustazah Sheila, apa hukum mempelajari ilmu tajwid dan hukum mengamalkannya? Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, sedangkan untuk yang membaca Al-Quran sendiri itu disebut fardu ain. Naam, barakallahu fiik. Wafik barakallah Ustazah, jazakillahu khair. Untuk Ustazah Ike, apa nama kitab yang kita pelajari pada daurah kali ini? Ustazah Ike, terdengar? Tufatul Atfal wal Gilman. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya, Ustazah Ummu Ibrahim. Siapa nama muallif kitab ini? Ustazah, Ana baru bergabung malam ini. Kemarin Ana belum bergabung. Naam Ustazah. Untuk Ustazah Evi Naila. Ya, Ustazah. Siapa nama muallif kitab ini? Syekh Sulaiman bin Hasan bin Muhammad Al-Jamzuri ya Ustazah. Naam, barakallahu fiik. Untuk Ustazah Astriyani.
Apa masih terputus-putus, Ustazah? Ustazah Enggak, Asriani? Ustazah. Oh, Baik, nah. baik Ustazah. Apa arti dari izhar dan sebutkan huruf-hurufnya? Idhar maknanya adalah jelas, di mana apabila nun sukun atau tanwin bertemu pada huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan halqi, yaitu tenggorokan bawah hamzah ha, tenggorokan tengah ain ha, tenggorokan atas kha dan ghain. Nah, barakallahu fiik. Wafik barakallahu Sekarang Ustazah. anak ingin share. Nah, Ana sekarang share screen kitab yang udah ada artinya. Sekarang kita baca bareng-bareng ya. Sebelum kita melanjutkan bab tentang idgham, yaitu hukum nun mati yang kedua, kita baca bareng-bareng dulu. Sa'aqra lakunna awalan summa karirna ba'di. Ana baca ke kalian dulu, nanti kalian baru ikutin. Ahkamun nun as-sakinah wat tanwin. Ahkamun nun as-sakinah wa tanwin. Ahkamun nun as-sakinah wat tanwin. Linun indah sunnah tanwini. Linuni Indaskun wal tanwini. Arba'u ahkamin tabyini. Nah, Mustadat, Afwan, mungkin karena cuacanya lagi buruk, Ustazat juga keluar-keluar terus. Ana baca semuanya dulu, baru nanti Ana tunjuk. Naam. Ana ukarir. Ahkamun nun as-sakinah wat tanwin. Linnun intaskun walit tanwini. Arba'u ahkamin fakhud tabyini. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Lil halqi sittin ruttibat fal ta'rifi. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u. Muhmalatani thumma ghainun kha'u. Wasani idghamun bisittatin atat. Fi yarmaluna indahum qad thabatat. Lakinnaha qismani qismun yudghama. Fihi bighunnatin biyanmu ulima. Illa idha kana bikilmatin fala. Tudghim kadunya thumma sinwanin tala. Wasani idghamun bighairi gunnah. Fillami warra thumma karrirannah. Wasalisul iqlabu indal ba'i. Miman bighunnatin ma'al ikhfa'i. Warrabi'ul ikhfa'u indal fadili. Minal hurufi wajibun lil fadili.
في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. Sekarang Ana mau Ustazah siapa ya? Ustazah Rosmawati. Ustazah terdengar? Benar. Nah, coba Ustazah tolong bacain. Punya nggak? Wah, ini kecil-kecil ini tulisannya. Ahkamu nuni as-sakinati wa tanwini linuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin fahuz tabyini fal awwalu izharu qabla ukhrufi lil halqi sittun rut. Mana? Qabla akhrufi lil halqi sittin rutibat ya. Naam, rutibat al-ta'rifi hamzun fa ha'un summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainul ha'u wasani idghamun bi sittatin atat yarmuluna indahum qad sabatat lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi gunnatin bi yanmu ulima illa iza kana bi kalimatin fala tudghamika ya Bikil matin. Bikil matin fala tudghamika dunya summa sinwanin tala Ustazah Tudagim. Oh. Tudgim ka dunya summa sinwanin tala wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra summa karriranna wasalisul ihlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ihfa'i warrabi'u ihfa'u indal fadili minal hurufi wajibu lifadili fi khamsatin min ba'di ashrin ramtuha fi kilmi hazal baiti qad dammantuha sibza sana kam zada sahsum qad sama tum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Ustazah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nah, Ustazah, sekarang Ana akan membahas pada hukum nun sukun dan tanwin, yaitu idgham. Sekarang Ana mau ngejelasin tentang baitnya terlebih dahulu. Bait tentang idgham. Wasani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima illa idza kana bi kilmatin fala tudghim karunya thumma sinwanin tala wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra thumma karrirannah. Itu adalah bait tentang idgham. Wasani idghamun bisittatin atat
fi yarumaluna indahum qad thabatat. Kedua, hukum yang kedua yaitu idgham yang memiliki 6 huruf yang datang kemudian yang terhimpun dalam kata yarumaluna. Karirna ba'di yarumaluna. Yarumaluna. Naam, yarumaluna. Hilang suaranya. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin yanmu ulima. Idgham bi ghunnah. Idgham bi ghunnah. Nah, itu idgham bi ghunnah itu huruf-hurufnya terangkum dalam kata yanmu. Karena ba'i yanmu. Yanmu. Illa idza kana bi kalimatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala. Illa kecuali idza kana bi kalimatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala. Jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ini dalam satu kata, maka jangan didengungkan, tapi bacalah seperti dunya, sinwan. Jadi jika nun mati atau tanwin, jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf yanmu bertemu dengan huruf-huruf idgham bi gunnah dalam satu kata, maka janganlah didengungkan, tapi dibacalah jelas. Seperti apa? Contohnya dunya, sinwan. Coba karirna ba'di. Dunya. Sinwanin. Naam. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lam warra thumma karrirannah. Jenis yang kedua adalah idgham bila gunnah, yaitu untuk huruf lam dan ro yang dibaca takrir atau bergetar. Jadi idgham bila gunnah itu tidak dibaca dengung, tidak ada gunnahnya. Berbeda dengan idgham bi gunnah. Sekarang Anak mau ngejelasin lebih rincinya. Ini kelihatan Ustazah? Anak share screen. Sudah terlihat? Sudah Ustazah. Nah, Terlihat. idgham. Idgham itu arti dari idgham sendiri yaitu adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf mim, waw, nun, ya, lam, ro yang terhimpun dalam susunan kata yarmaluna. Nah, idgham sendiri terbagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah, bagaimana cara membaca idgham bi gunnah? Yaitu dengan cara meleburkan nun sukun ataupun tanwin menjadi huruf setelahnya dengan sedikit gunnah. Itu idgham bi gunnah. Dengan sedikit gunnah. Berapa seberapa lama kita meleburkan huruf itu? 2 harok. Meleburkan nun menjadi huruf setelahnya dengan sedikit gunnah. Jadi nanti kita nun lebih mendalam ketika masuk contoh.
Ya. Sebutkan contoh-contoh dari idgham bi gunnah. Yang pertama, ayyatuba. Ayyatuba. Afwan, ini ayyatuba. Karirna ba'di. Ayyatuba. 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 Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Wujuhu yawma idin. Wujuhu yauma idin. Yawma idzin. Yauma idzin. Ba'di. Nah, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Miwaroihim. Karirna ba'di. Miwaroihim. Nah, kita lanjut ke contoh yang keempat. Aiwajau wala amta. Karirna ba'di. Aiwajau wala amta. Nah, kita lanjut ke contoh yang kelima. Nah, lanjut ke contoh yang kelima, yaitu ada buah sidi. Ada buah waswibun. Lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu Quwwatin wala nasir. Nah, barakallahu fiikum. Sekarang kita lanjutkan pembahasan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Bagaimana cara membaca idgham bila gunnah? Cara membaca idgham bila gunnah dengan cara meleburkan nun sukun ataupun tanwin menjadi huruf setelahnya tanpa gunnah. Apa aja sih huruf-hurufnya? Huruf-hurufnya yaitu lam dan ro. Hanya dua, lam dan ro. Sebutkan contoh-contoh dari idgham bila gunnah. Jadi idgham bila gunnah itu, kalau yang tadi itu dengan dengung, kalau bila gunnah itu dengan dengung, kalau bila gunnah itu tanpa dengung. Fahim tun? Insyaallah. Nah, sekarang Ana mau bacain contoh-contohnya. Kalian ikutin setelah Ana. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna.
khairaka خير khairul laka لك خير لك khairul laka. khair nabadi. Nah, kita lanjutkan pada contoh yang enggak yakullahu yakullahu. Nah, kita lanjutkan kepada contoh yang terakhir yaitu faulil musallin. Fawail Qalil. Nah, Musadat, barakallahu fikun. Kita lanjutkan. Ana pengen jelasin sedikit tentang satu bait. Nah, di sini terdapat bait illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menjelaskan bahwa jika terdapat nun sukun atau tanwin sebelum huruf-huruf idgham bi gunnah. Apa aja tuh huruf-huruf idgham bi gunnah? Ya, nun, Ya nun Ustazah. mim dan waw. mim mau Nun, mim, Nah, dalam satu kata, maka janganlah kalian mendengungkannya. Jadi gini, hakikatnya jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham, maka idghamkanlah. Alaysa kadzalik? Benar enggak, Ustazah? Bala ya Ustaz. Nah, terus kenapa dalam kata tersebut tidak diidghamkan? Karena terdapat ilah pada kata tersebut, yaitu nun, sukun atau tanwin bertemu ya dan waw dalam satu kata. Jadi kenapa tidak diidghamkan? Karena alasannya itu adalah nun mati dan tanwin itu bertemunya dalam satu kata. Nah, idgham itu, sedangkan idgham terjadi, idgham bi gunnah terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham bi gunnah di berbeda kata. Pahim tun? Allah fahimna. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada bab ahkamun nun as-sakinah yang ketiga, yaitu iqlab. Apa itu iqlab? Ketika nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Bertemu dengan huruf ba. Ini bertemu dengan huruf ba. Apa hurufnya? Huruf ba. Hanya satu huruf.
pada iklab hanya satu huruf, yaitu huruf ba. Bagaimana cara membaca iklab? Cara membaca iklab yaitu dengan menukar bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim mati disertai dengung. Karena itu, ketika nun mati ataupun tanwin akan bertemu dengan huruf ba, bibir atas dan bibir bawah posisinya tertutup dan juga diiringi dengan suara dengung kurang lebih 2 harokat. Berapa harokat, Ustazat? 2 harokat. 2 harokat, Nah, Ustazah. 2 harokat. Nah, sekarang anak pengen membacakan contoh-contoh iklab. Sa'aqra lakunna awalan thumma karirna ba'di. Lanasfa'an bin nasiyah. lanasfa'an 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 bin nasiyah. Selanjutnya wa antahillum bihadzal balad. وأنتهلها بهذا البلد. Selanjutnya wa amma man bakhila wastaghna. wa amma Selanjutnya illa min ba'di. Nah, selanjutnya alimum bima. Nah, selanjutnya muhyitum bil kafirin. Muhitum bil kafirin. Selanjutnya amba'ahum. Ba'ahum. Selanjutnya mim baqliha. Sekali lagi Ana ulang ya tentang penjelasan tentang iklab. Apa itu iklab? Ketika nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi hurufnya cuma satu, yaitu huruf ba. Bagaimana cara membaca iklab? Bahasa singkatnya yaitu dileburkan dengan sedikit menukar bunyi nun sukun atau tanwin dengan mim dengan sedikit dengung. Itu bahasa singkatnya. Menukar bunyi huruf nun atau tanwin dengan mim dengan sedikit dengung. Fahim tun? Fahim. Insyaallah sudah Ini berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat. Sekarang anak pengen share matan tentang iklab. Ta'akrolakuna awalan cuma karirna ba'di. Ini yang tentang iklab. Wasalisul iqlabu indal ba'i. wasalithul iqlab Iqlabu indal ba'i. Miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Miman Ketika iklab, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba, maka dibaca mim yang didengungkan serta disamarkan. Pahim tun? Insyaallah Ustazah. Nah, insyaallah Ustazah. Barakallahu fiik. Sekarang Ana share tentang pembahasan selanjutnya yaitu ikhfa.
Terlihat semuanya? Belum, sekarang sudah. Nah, ikhfa. Ikhfa ada di pembahasan yang terakhir. Pada bab ahkamun nun as-sakinah wat tanwin. Alaysa kadzalik? Bala. Nah, apa itu ikhfa? Ikhfa yaitu ketika nun, sukun atau tanwin bertemu dengan sisa huruf hukum-hukum yang telah dijelaskan. Jadi yang pertama izhar. Apa itu huruf izhar? 6 huruf izhar. Alif, ha, ain, ha, ghain. Naam. Naam. Nah, yang kedua idgham. Huruf-huruf idgham terangkum dalam Yarmaluna. Yarmaluna. Naam. Ya'maluna. Iqlab. Apa huruf iqlab? Ba. Ba. Nah, ikhfa adalah sisa huruf dari hukum-hukum yang telah dijelaskan. Pahim, Tun? Insyaallah Ustazah. Insyaallah. Apa aja huruf-huruf ikhfa? Huruf ikhfa pada baitan ini adalah awal huruf setiap kata pada bait di bawah ini. Sif dzata. Ini ada yang kurang. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dhalima. Yang pertama shad dzal. Sa, ka, shin, qaf, sin, dal, to, zai, fa, ta, do, dan zo. Fahim, Tun? Fahim. Insyaallah Ustazah. Insyaallah sudah. Nah, bagaimana cara membaca ikhfa? Cara membaca ikhfa yaitu dengan cara disamarkan dan ditahan dengan gunnah selama Min dunillahi. min syarri tatakabbaru kalimatnya sawa makubbaro selanjutnya yang qalib selanjutnya nasakh yang terakhir adalah dada. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Ustazah, Sampai sini ada yang tulisannya ditanyakan? lebih jelas, lebih besar. Di slideshow Kenapa? sudah. Oh gini. PPT-nya di slideshow aja. Oh, iya. Diperbesar ke kanan bisa, nih persentasenya juga. Gini Ustazah. Fahnya. Tuh. Ya, lebih jelas. Ya. Nanti presentasenya dikirim di grup.
Afwan Ustazah, bisa diperjelas pembacaan ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf qaf Begini. dengan Oh ya? iya, nah Ustazah. Coba oh, nah. Jadi ikhfa itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Ada yang ikhfa itu disamarkan. Nah, ada yang tipis, ada yang tebal. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa itu terbagi menjadi dua. Ada yang samarnya itu tebal, ada yang tipis. Contoh yang tebal itu dia ketika menemui huruf-huruf qaf, to, zo, so, do. Naam? Ada yang kurang? Nah, yang tipis itu ketika dia menemui huruf-huruf selain itu, selain qaf, to, zo, so, dan do. Contohnya gini. Kalau dia ketemu huruf ta, mataba. Jadi mulut kita itu tipis. Mataba. Nanti kalau misalkan kita masuk ke huruf qaf, so, do, to, do, dia lidah kita tuh agak mengangkat gitu. Contohnya, yaunqalib. Coba ya, kita sekarang bedain. Sa'aqra'lakunna awalan tsumma karina ba'i. Mataba. 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 Yang qalib. Contoh lebih spesifik. Kita menemui huruf kaf dan huruf qaf. Kaf itu tipis dan qaf itu tebal. Contoh, makron kubbaro. Hari naba di. Makarang kubara. Terdengar Ustazah? Terdengar Ustazah. Ustazah. Makron kubbaro. Jadi lidah kita tidak mengangkat. Contoh yang kedua itu yaunqalib. Yang qalib. Yang qalib. Nah, Barakallahu fiik. Ada pertanyaan selain itu? Ayo Ustazah. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi Ustazah? Tidak ada. Sebelum kita tutup acara ini, kita merojaah bentar matan tuhfal atal. Ini terlihat Ustazah? Ustazah, itu bertanya Ustazah. Iya. Apa Ustazah?
Nah, Ustazah, apa tadi tidak terdengar? Ya udah, mungkin nanti yang ingin bertanya silakan japri ya. Sekarang Ana ingin membacakan terlebih dahulu matan Tuhfatul Atfal. Ahkamun nun as-sakinah wat tanwin. Linnuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittin ruttibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u wasani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad thabatat lakinnaha qismun yudghama fihi bighunnatin biyanmu ulima illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala wasan idghamun bighairi gunnah fil lam warra thumma karrirannah wasalisul iqlabu 'indal ba'i miman bighunnatin mal ifa'i warrabi'ul ifa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dhalima. Alhamdulillah, kita sampai pada akhir acara. Nah, Ustazah Astriani. Ya, bismillah. Tanya. Afan Ustaz. Ya, saya mau tanya aja. Bismillah. Ustazah Lina, mungkin kan kalau kemarin share tentang peraturan atau mekanisme pembelajaran lewat WA ya. Nah, di sini mungkin bisa disampaikan sama Ustazah Lina ke depannya mekanisme pembelajarannya itu sepekan 2 kali itu bagaimana? Karena saya sendiri masih belum paham. Sepekan 2 kali, terus kemudian tugas-tugasnya, dan di akhir pembelajaran itu ada ujian. Nah, mungkin dari Ustazah Lina bisa dijelaskan, Ustazah. Oh iya, jadi sebelum kita memulai pelajaran, Ana sudah ditentuin silabusnya. Jadi dalam pertemuan itu insya Allah kita akan selesai matan Tuhfatul Atfal, dan yang pertemuan ke-9-nya baru akan ujian. Aku antar suaranya putus-putus.